Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Bidan Sudani dalam program Desa Berprestasi. Kali ini saya berada di Desa Cihuni, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, di ruangan Kepala Desa Cihuni, Bapak Haji Ahmad Kunaifi. Selamat pagi, Pak. Panggilannya apa nih? Pak Ahmad Kunaifi. Pak Ahmad Kunaifi. Kepanjangan singkatannya biasanya? Kalau panggilan sehari-hari nggak ada anak muda saya dulu. Apa itu? Agai. Agai. Ya. Jauh amat sih dia dari Ahmad Kunaifi ke Agai. Itu sebelumnya kan kita ngerasa anak muda. Terus belum anak muda. Dan itu panggilan gaul ya? Ya. Di zaman jauh sebelum menjadi kepala desa. Memang gaulnya seperti apa dulu? Ya. Menjadi kepala desa. Kabupaten alhamdulillah ya kita karena kita memang dasarnya kelahiran Iya. dari kampung. Ya, terus karena mereka ke kampung sering berhubungan dengan tetangga. Iya. Kita akhirnya bisa kenal lah di semua warga. Dari mulai kita sekolah SD dan sampai kita bisa dewasa, sampai anak muda. Kayaknya kita banyak kelas hubungan dengan anak muda khususnya di kampung Cihuni. Nah, Pak Kades sudah berapa periode jadi kepala desa? Kalau untuk jadi kepala desa, saya baru 1 periode ini. Bahkan ini pun kita belum nyampe sih sebenarnya 1 periode. Iya. Dari tahun 2021 ini. Iya. Jadi kepala desa itu enak ya? Dibilang enak juga kita ada enaknya, ya semuanya ngerasain lah, suka duka mungkin, tapi emang udah kewajiban kepala desa itu ya pemimpin di desa. Apa dan waktu itu cita-cita sejak kecil, mimpi waktu muda pengen jadi kepala desa atau gimana nih? Kalau dibilang cita-cita juga enggak, akan tetapi kita balik lagi, mungkin ini udah kehendaknya di atas, mungkin banyak dan garisan tangan saya mungkin gitu. Karena kalau bilang cita-cita juga enggak gitu. Enggak, dulu cita-citanya apa? Kalau cita-cita sih ya kita pengen jadi pengusaha sebenarnya. Karena sejak orang tua itu kebanyakan dagang. Orang tua pedagang. Dulu pedagang warung. Oke. Tapi saya dengar juga sebelum jadi kepala desa sempat usaha kan? Ya, saya sempat juga usaha. Kalau usaha saya dari semenjak lulus SMA Pak sebenarnya. Usaha apa? Kalau dulu usahanya dagang juga, cuma saya berbentuk limbah bekas. Oh, main di sampah. Karena banyak sumbernya ya. Iya. Ada industri pergudangan di sini. Ya, kalau saya ke industri juga belum. Saya belum melangkah ke situ. Apalagi saya dulu pernah sama teman diajak suka ngambilin terus jual toko. Jadi jual tuh kita ada kelebihan lah. Terus setelah itu usaha apa lagi? Setelah itu karena kita sedangkan saya sempat jadi mediator kayak ada yang jual beli mobil. Saya bikin ternyata alhamdulillah saya coba satu demi satu ternyata bisa. Jual beli mobil? Itu pun biasalah 1, 2, 3 doang. Itu sebelum jadi kepala desa ya? Belum. Terus dari situ merasa punya modal lalu pengen jadi kepala desa, maksudnya gitu? Ya, sama mobil Pak Kapten minum kopinya. Kalau awalnya dari saya dari kepala desa, 2011 saya sempat buka usaha. Cuman saya 2019 waktu itu saya alhamdulillah berangkat haji. Karena saya waktu itu daftar di 2012. Dan setelah itu saya berhenti apa? Berhenti usaha. Cuman setelah usaha akhirnya karena ada tempat, akhirnya saya buka majelis taklim, pengajian. Dan disitulah mungkin itu udah suatu pengalaman dan tempat buat saya. Setelah saya pulang haji, saya
mendirikan majelis taklim. Di sebelah rumah, di sekitar rumah. Di sebelah rumah. Saya ngadain pengajian bersama tetangga dan teman-teman saya waktu muda semua. Ceritanya waktu itu langsung jadi ustadz. Enggak juga, cuma saya cuma ngajak doang. Kalau bukan ustadznya sih saya juga emang ngerasa belum apa ya. Tapi panggilan ustadz itu udah akrab. Belum, saya justru berat kalau misalnya dipanggil ustadz karena emang saya nggak tahu juga yang cuma hanya biasa-biasa. Oke. Terus tiba-tiba jadi kepala desa gimana ceritanya? Dan 2021 itu ada masih kan di desa Pini ini masih pemilihan. Oke. Akhirnya sempat sih waktu itu kayaknya ada 4 orang yang mau calon. Saya pikir ini silakan saja. Oke. Nah, akhirnya kenapa ini yang jadi suatu kebaikan dan milik Datuk juga mungkin ya. Dan bahkan saya pikir tadi udah ada arisan, tiba-tiba waktu pendaftaran saya juga nggak aklamasi sama warga setahun atau beberapa bulan. Kan biasanya saya dengar ya kalau orang mau calon itu Kampanye dulu. kampanye, terus membentuk tim sukses dan gitu Pak. Ini enggak. Ya dibilang enggak juga saya enggak Pak. Karena kenapa? Itu yang tadi kita tidak merasakan datang ke warga untuk ngajak ataupun membentuk tim gitu ya. Cuman mungkin ini suatu keberkahan. Akhirnya di saat pendaftaran saya daftar. Nah, bentar, yang ngajak siapa gitu namanya? Yang dorong. Yang dorong waktu itu ada saudara juga ada. Tapi dari dalam diri belum ada, waktu itu nggak ada. Belum ada sih. Jadi diajak teman. Belum Pak. Oke. Nah, saya maaf nih Pak. Kalau yang sejarah di tahun 1985 itu paman saya sempat jadi. Oh. Gua ya, kalau di kampung bahasanya gua enggak. Iya. Pertama kali jadi kadet. Oke. Bahkan dia sendiri waktu itu tidak lawan. Kalau dulu bahasanya kalau bumbung kosong. Kalau sekarang kan aturannya tetap laksana. Oke. Maka kemudian ikutlah nyalon. Nah, saya cuma karena ada yang kelas udah haji nyalon kades, tadi nyalon kades. Tapi saya coba balik lagi, konsul lagi dengan para orang tua saya, para tokoh. Ternyata mereka juga memberikan support juga. Cuman saya bilang, andai kata pun saya ada milik untuk jadi kepala desa, saya nggak cuma minta di saat nyalon. Di saat saya udah menjadi kepala desa pun, semua tetap mendukung membantu saya. Ya. Apalah daya kalau di saat kita jadi kepala desa mereka tidak membantu Ya. dan support. Saya nggak mau. Oke. Terus begitu Anda Pak Kades daftar dan kemudian ikut pemilihan, apa yang terjadi di situ? Dan alhamdulillah Pak. Jadi cuma saya Calonnya, yang lain tidak mencalonkan. mundur. Bukan mundur, mungkin merasa dia ada hubungan baik dengan saya sehingga mereka malah mendukung dan mensupport saya. Luar biasa. Apa yang membuat masyarakat dan lawan-lawan politik, katakanlah tanda kutip lawan politik itu enggan sehingga mundur menjadi pesaing? Apa yang sebetulnya ada dalam diri Anda itu? Saya jujur Pak, di saat pun sebelumnya saya juga udah hubungan harmonis dan bersama masyarakat, baik ada kegiatan maupun ada ya apa-apa, saya juga suka ikut. Ya. Saya dan itu silaturahmi. Berarti pada saat proses sebelum dan saat pemilihan nggak keluar duit kan? Ya kalau artinya beli suara? Enggak beli suara? Enggak. Sama sekali. Kalau ngeluarin ya cuman kita hanya untuk memberikan uang untuk beli minum aja lah. Buat beli kasarnya kalau di kampung buat beli bakso kepada pemilih. Para pemilih kan gitu. Ini kebijakan daripada kita aja itu kita apa? Kan itu waktu itu nggak ada saing, kenapa harus dikasih duit segala? Enggak, jadi yang namanya itu hajat. Kalau bilang hajat kan apa? Kita ya jadilah dibilang pesta. Desa Kiuni ya. Walaupun waktu itu Pak Kades sudah yakin betul dan apa? Karena di situ saya kalau bicara tadi uang, ya sebenarnya saya tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau aku ada lauk mungkin saya biasa ya kalau suka udah saya mah sebenarnya. Oke, jadi
ngasih duit itu bukan untuk meraih mereka milih, Bukan. itu sebagai hajatan atau rasa syukur kali ya. Ya. Iya. Tuh, apa? Jadi nggak terlalu besar ya. Kelambilan. Masih besar. Kalau yang lain kan di pemerintahan Oh, banyak. dengarnya miliaran. Miliar pasti. Tradisi itu gitu. Jadi nggak nyampe 1 miliar. Ya. Sampai orang tua saya mau menyolong dia duit nilai agama. Subhanallah. Oke, sekarang sudah jadi kandes. Siap. Dan saya dengar, saya baca di pemerintahan Anda desa ini naik peringkat Ya, menjadi desa mandiri. alhamdulillah Pak. Mungkin Apa yang Anda lakukan, yang Pak Kades lakukan dan pikirkan ketika begitu dilantik menjadi kepala desa? Apa yang mau dilakukan waktu itu? ya saya intinya gini, saya lihat dari mungkin saya juga dari keadaan di lingkungan, di wilayah, Eh, kayak Sumatera terutama kan bangunan desa, eh, termasuk saya lihat, ya kita lihat dong caranya gimana kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Jadi apa yang dilakukan pertama kali? Yang dilakukan pertama kali saya lihat kayak apa di lingkungan, terutama terhadap masyarakat, Apa itu? fasilitas masyarakat, Apa itu? kayak ya semacam apa caranya gimana masyarakat ini sehingga bisa makmur dan sejahtera. Misalnya apa? Ya contoh dengan adanya kegiatan caranya gimana kita supaya masyarakat ini Kegiatan apa? ya banyak sih Pak. Kalau di kegiatan di Kampung Ciu ini kebanyakan kegiatan kerohanian, Rohanian, memotivasi, motivasi. memberikan harapan. Kayak kemarin contohnya kita dari Orangnya ada dulu di satu Muharram dan alhamdulillah kita ngadain kegiatan terhadap hamba. Oke. Tapi Ya. Parade hamba. marhaba. Tradisi itu masih kuat di sini. Oh itu emang semenjak boleh dikatakan kakek nenek moyang kita kalau itu. Marhaba kan ya. Iya, kalau untuk kerohanian dan dua sebenarnya Pak, acara mau baca berjanji. Macam berjanji. Jadi saya akhirnya makanya saya tanya kepada Nah itu udah boleh hilang apa itu berjanji itu. oh enggak, saya alhamdulillah tetap melestarikan. Makanya satu Muharram udah suatu kewajiban kita diadain pada hamba. Jadi pendekatannya religius ya. Iya, karena itu hubungan yang sangat ini dengan masyarakat. Ya. Nah sebenarnya potensi desa Ciwul ini apa aja sih secara ekonomi ya misalnya atau budaya atau apalah gitu. Kalau potensi sih sebenarnya Pak, anak kita juga ini Cihu ini udah dikelilingi dengan pihak pengembang. Oke. Sehingga alhamdulillah dengan kebersamaan dengan pihak pengembang dan saya menjadi kepala desa akhirnya dan sempat koordinasi dan konfirmasi caranya untuk supaya tidak Ciwi ini terutama kesana ada kerjaannya Oh. dan bantu. Jadi potensi besarnya adalah dari sisi ekonomi ya. Itu adanya pertumbuhan para pengembang di sekitar. Dan Pak Kades melakukan apa dengan pengembang yang tumbuh sekarang? Ya intinya saya biar ada kebersamaan dan keromansan mereka juga di sini sebagai pengembang dan kampung Ciuling juga kan masyarakat ya tadilah minimal supaya ekonominya dibantu. Dengan cara apa? Misalnya apa dana CSR-nya? Apa yang dibantu oleh pengembang? Saya paling utama tenaga kerja. Tenaga kerja. Artinya masyarakat ini anak-anak muda bisa bekerja Bisa bekerja. di tempat pengembang itu. Nah, alhamdulillah sekarang kalau saya lihat ya banyak juga sebagai warga dan seperti itu. Ada kerjasama kayak gitu ya? Ada perjanjiannya? Kerjasama. Jadi jarang yang ganggu. Dan juga mereka juga di saat kita ada kegiatan dia seperti kayak air kurban, Iya. dia juga bisa Iya. membantu dengan hewan kurban. Jadi otomatis desa Ciwul ini atau kepala desa Ciwul ini secara ekonomi tinggal memberdayakan Betul. potensi pengembang yang ada dengan cara bekerja sama. Biasa Ya, pendekatan persuasif ya. harus. Ya harus itu. Dan dengan cara itu lancar ya. Alhamdulillah. Lancar. Jadi beruntung dong sudah dibantu oleh
keberadaan perumahan, Iya. tapi juga desa juga dapat bantuan pemerintah kan, Alhamdulillah. dana desa itu, Oh iya. dan untuk lumayan. Itu yang sangat penting juga. Hmm. Anggaran desa dan itu pun kita benar-benar harus tersentuh dari sana. Iya, itu berapa dana desa di sini? Kalau tahun ini kita ya, Pemulihan, banyak itu. ya ada peningkatan dulu tahun sebelumnya kan nggak ada. Nah, untuk apa aja itu Pak dana desa? Dari pembangunan fisik kita rapikan fasilitas jalan. Untuk ke kampung-kampung. Kan, Terus apa lagi? ya saya utamakan juga hak rumah, Pak. Oh, bedah rumah. Ada rumah yang tidak layak. Ya itu kan lebih penting dalam Betul. Nah, kan di dalam struktur dana desa itu ada istilah ketapang ya, ketahanan pangan ya. Sementara di sini lahan pertanian udah nggak ada. Apa yang dilakukan Pak Kades? Sampah itu saya lakukan ke semacam ternak kayak gitu. Oh, di perkampungan, keluarga. Warga juga terkadang bukannya emang dasarnya juga ada tani, ada ini yang dasar gitu Pak, karena yang disapa. Memang punya basic petani ya. Gitu. Terus apa lagi? Ya banyak dari kegiatan dari kakak juga. Dan itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau Bapak mau lihat ya silakan juga. Boleh nanti kapan-kapan kita lihat. Di tempat saya juga. Iya. Nah ini saya lihat nih, saya lihat ada banyak piala ya, ada yang piala. Itu piala apa aja? Piala apa aja tuh? Kebanyakan saya sih emang saya basicnya dan dasarnya di bola Pak. Oke. Jadi setiap Agustusan kecamatan juga mengadakan antar desa bola, bahkan di kampung lain kadang-kadang ada kompetisi bola. Nah gitu, kemudian kita juga untuk melestarikan anak-anak walaupun ini dari usia muda biar kita berkembang. Kebenaran saya juga sekali dari KOK Kecamatan Begedangan. Jadi apa? KOK. Kau itu apa? Koordinator olahraga kecamatan. Wih, jadi juara apa bola di sini? Bola itu ada macam-macam kegiatan kayak kompetisinya gitu. Dan alhamdulillah saya dipercaya dengan para ini desa. Saya diangkat dari KOK. Itu pun bukan pemilihan. Maksud saya di bola itu desa Begedangan juara apa? Desa Begedangan. Kades Cibuni itu. Ada Pak yang dari Agustusan. Oh, setingkat kabupaten atau Belum. Kalau yang kabupaten. Ini- Paling kita antar desa. Itu banyak sekali ini. Terus main bola juara apa lagi? Ya, yang lainnya kalau emang kita ada undangan dan premier dan perlombaan kita suka ikut tampil juga. Apa undangan? Iya. Tampil apa? Ya ikut dalam kompetisi gitu Pak. Walaupun kami diundang Bola. ini baik bola ataupun yang lain dari luar itu. Ya kita kena ingin menampilkan dari warga saya gitu. Ya itu apa selain bola yang ditampilkan? Selain bola juga kadang-kadang waktu itu ada posida. Kan suka ada diadain. Iya. Dulu pernah sampai di kabupaten juga. Iya. Waktu itu apa posida? Ya rebana ya. Itu ada grup di sini ya. Ada. Pimpinan. Oh. Ada grup Makanya kalau di Ciurin itu kebanyakan kerohanian Pak. Ronian ya. Grup kesenian Kasida. Ya emang katanya sih emang dulu ini dianggap tadi kan kampung santri. Bukan sih memang. Karena itu ada keramat di sini kan. Iya. Saya lihat itu. Betul. Gitu. Ada. Sampai sekarang juga keramat dilestarikan Pak. Dibangun makan. Ya, itu keramat siapa sih kan? Kalau di situ kisah jatuh. Kisah Jati ya gitu. Dan Pak Kades sangat satu saya ini deh, sangat menghargai itu sebagai leluhur desa ini ya gitu. Itu yang saya bilang tadi, akar itu dirawat ya gitu ya, akar spiritual ya. Itu yang membuat Pak Kades survive menjadi kepala desa dan
ikut tanding pemilihan kepala desa tanpa lawan. Ada lawannya mah itu kan aturannya harus ada lawan kata itu. Oh iya, katanya kan ada lawan tadi. Iya kalau lawan dari luar sih gak ada. Cuman akhirnya karena itu aturan harus ada lawan jadi bergaris. Saya istri saya yang jadi lawan. Istri. Formalitas saja. Kita punya tapi udah ikut si aturan. Itu menarik gitu. Untuk daftar juga kan istri itu. Kalau masalah saya itu ada 2 kepala desa waktu itu. Yang begitu. Iya. Kabupaten Katakan. Pas Opak di Sopak. Ya, gini Pak Kades. Setelah Pak Kades menjadi kepala desa ya, hampir 3 tahun atau 4 tahun lalu. Apa yang dirasakan oleh warga? Perbedaannya misalnya dengan kepala desa yang lain. Ya, semua orang nggak ada sempurna. Iya. Pasti ada juga kekurangan dan kelebihan. Mungkin saya tuh hendak mencoba terhadap masyarakat kita lah, baik di sini kegiatan kita bantu dan istilahnya kita support. Adapun ada hal apapun, alhamdulillah saya selalu siap dan Hadir ya. hadir. Setiap ada masalah warga hadir. Ya, alhamdulillah lah. Ya mungkin paling tinggal penilaian masyarakat ya. Alhamdulillah setiap pemusibahan. Iya. Karena paling pertama itulah. Itu ya. Bantu sama usaha. Dan yang paling penting lagi, kehadiran pemerintah desa dalam hubungan baiknya dengan perusahaan ya. Itu yang dijaga ya. Itu harus. Sebentar, kan belakangan ini pemerintah pusat menginstruksikan semua kepala desa membentuk koperasi ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah dibentuk di sini. Sudah dibentuk. Oh iya kontrak. Bahkan saya dia rencana untuk ruangan dan tempatnya aja Pak. Rencananya mau diisi apa tuh produknya atau komoditinya? Nanti itu saya konfirmasi dan koordinasi dengan ketua koperasi dan anggotanya. Kita tinjau kembali di masyarakatnya, ke wilayahnya apa yang perlu. Tapi sudah dibentuk ya. Alhamdulillah. Nah gini, kan ini Pak Kades baru 3 tahun ya. Kalau menurut periode desanya ada 8 tahun ya. Jadi 5 tahun itu masih panjang itu. Panjang. Jadi kira-kira apa mimpinya dan langkah-langkah yang sudah bukan ke depan nih? Ya saya sih intinya terhadap masyarakat. Kita coba untuk meningkatkan fasilitas masyarakat. Dan terutama juga dari bangunan. Ya kayak semacam fasilitas masyarakat, jalan terutama saluran air. Dan tahun itu kita untuk masyarakat bisa sehat. Terus masyarakatnya juga kita lebih mudah. Nah ini saya perlu ke belakang lagi tadi soal status desa yang sekarang sudah status mandiri ya. Apa pengertiannya maksudnya mandiri desa ini? Ya itu Pak, karena kita mandiri boleh dikatakan jadi tidak tergantung kepada anggaran atau tergantung kepada pemerintah dalam hal budget atau apa? Dibilangnya tergantung tuh yang kita merasa kekurangan. Maka kita coba untuk menutupi fasilitas yang ada, misalkan ini belum selagi kita bisa kita jalan. Atau masyarakatnya sudah nggak ada yang stunting misalnya, nggak ada BLT, nggak ada ya? Masih ada, cuma kita alhamdulillah nggak inilah, nggak terlalu gitu. BLT ada juga? Ada. Dari dana desa itu? Ada. Ya, artinya masih ada masyarakat yang butuh bantuan. Ya, memang macam-macam masyarakat itu pasti ada Pak. Artinya mungkin mandiri karena Pak Kades sudah bisa membangun dan mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang ada, gitu ya. Yaitu pengembang atau perusahaan ini. Ada yang mau sampaikan lagi Pak Kades? Kira-kira kepada masyarakat desa ini? Atau? Saya sih pertama alhamdulillah terima kasih ya Allah saya. Dan udah mau silaturahmi ke desa, mungkin Pak Aten juga udah tahu lah dari
panggil pakai dadu ibaratnya. Iya. Dan juga minta nanti masukan dan sarannya. Iya. Saya ini hanya boleh diangkatkan sambil belajar. Kita tetap sama orang tua, mungkin lebih banyak pengalamannya. Lalu itu juga harus kita masing-masing lah. Ini yang membuat dia sukses sebagai kepala desa, rendah hati, ya, dan tawadu ya. Dalam agama itu banyak tawadu itu. Sudah ada lagi? Cukup? Ya. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja, obrolan saya dengan kepala desa Cihuni, sebuah desa yang berstatus mandiri dan dipimpin oleh kepala desa Bapak Haji Ahmad Kuraidi, seorang kepala desa yang masih muda, rendah hati dan berprestasi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kepala-kepala desa yang lainnya di manapun berada di Indonesia. Demikian obrolan saya. Sampai jumpa lagi dengan saya Utan Suteni di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya. Jawab. Ada banget juga.